Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya kelas 12 agama mata pelajaran ilmu hadis, yang mana kita memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu tentang cara bersyukur kepada Allah Ta'ala, atau bisa diistilahkan dengan kiat-kiat agar mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis yang kita ambil atau yang akan kita pelajari adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berarti hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, dan ternyata juga terdapat di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dan kita mengambil syarahnya yaitu Faidhul Qadir karya Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Yang kitab yang saya pegang ini adalah Faidhul Qadirnya pada jilid yang ketiga pada halaman 77. Kita bacakan teks hadisnya, lalu kita akan terjemahkan, lalu kita akan jelaskan, dan kita akan simpulkan. Kita bacakan teks hadisnya, kita terjemahkan, kita uraikan secara ringkas, dan juga kita akan simpulkan dari pembahasan yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Bisa juga dibaca unzuru ila man huwa asfalu minkum. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. رواه مسلم عن أبي هريرة. Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah dari kalian, dan janganlah lihat kepada orang yang lebih di atas dari kalian, karena hal itulah yang selayaknya, agar kamu tidak meremehkan, agar kamu tidak menghinakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Itu teks hadisnya dan juga terjemahnya. Dan hadis ini adalah sahih. Jadi sahih, jangan ada keraguan, sahih. Apa maknanya? Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah dari kalian. Itu maksudnya adalah dalam hal urusan dunia. Jadi dalam hal urusan dunia kita diperintahkan untuk melihat orang lain yang lebih di bawah dari kita. Urusan dunia seperti rumah, kendaraan, pakaian, dan seterusnya. Maka kita diperintahkan untuk melihat kepada orang yang berada di bawah kita, dan dilarang untuk melihat kepada orang yang lebih di atas kita. Sebab kalau kita melihat orang yang lebih di bawah kita dalam hal urusan dunia, maka kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala, ridha terhadap apa yang Allah beri kepada kita. Ternyata ada orang yang lebih menderita dari kita, dan posisi kita adalah lebih bersyukur, lebih lapang, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, jika kita melihat orang yang lebih di atas kita dalam hal urusan dunia, maka itu bisa membawa pada ketidaksyukuran kepada Allah Ta'ala, ketidakridhaan kepada apa yang Allah beri kepada kita, dan ada timbul hasad, dengki kepada orang lain. Hasad itu adalah ingin sekali nikmat yang ada pada orang lain itu berpindah kepada dirinya, dan orang lain tidak lagi memiliki nikmat itu. Ingin sekali
orang hasad itu ingin sekali nikmat yang ada pada orang lain itu pindah kepada dia, dan orang itu tidak ada nikmat sama sekali lagi. Atau orang lain itu tidak lagi memiliki nikmat sebagaimana yang ia inginkan, sehingga sudah deal, dia tidak memiliki nikmat itu dan orang lain pun tidak memiliki nikmat itu. Itu hasad. Hasad. Tapi kalau ghibtah, iri, keinginan untuk mencapai hal yang sama seperti apa yang telah diraih oleh orang lain, maka ini diperbolehkan. Adapun hasad itu tidaklah diperbolehkan, karena hasad itu merusak, sedangkan ghibtah, iri, adalah sesuatu yang memotivasi agar orang bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jadi maksudnya ini adalah dalam hal urusan dunia, rumah, kendaraan, pakaian, dan seterusnya. Dalam syarah ini disebutkan bahwa fa innal mar'a idza nazara ila man fuddila alaihi fid dunya tamahat lahu nafsuhu wastasghara ma indahu min ni'amillahi wa harasa 'ala al-izdiyadi liyalhaqahu aw yuqaribuhu wa idza nazara lid-duni syakara ni'mata wa tawadha'a wa hamida. Sesungguhnya seseorang apabila memandang kepada orang yang lebih dibandingkan dirinya dalam hal urusan dunia, maka orang tersebut tergugah hatinya untuk memiliki nikmat yang sama seperti orang lain yang dipandangnya itu. Dan ia meremehkan dan menganggap kecil terhadap nikmat yang ia miliki, yang padahal itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ia ingin sekali ditambahkan nikmat agar bisa sama seperti orang lain yang dipandangnya itu, atau minimal ya mendekati apa yang telah diberikan Allah kepada orang tersebut, sehingga apa ini menimbulkan ketidaksyukuran apa yang telah ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazara lid-duni, dan apabila ia memandang kepada orang yang lebih di bawah dalam hal urusan dunia, maka ia akan bersyukur terhadap nikmat yang ia terima, apapun nikmatnya, dan dia akan tawadhu, rendah hati, dan dia akan memuji terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, dan apa yang Allah berikan kepadanya pastilah kebaikan dan yang terbaik. Makanya kalau kita dalam hal urusan dunia selalu melihat apa yang di atas dari orang yang lebih di atas dari kita, maka kita akan stres, maka kita akan tidak bersyukur, maka kita tidak akan ridha. Barangkali ada timbul hasad, dengki di dalam hati kita terhadap orang lain, dan ketidaksyukuran itu membawa kekufuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru dengan bersyukur itulah nikmat akan ditambah, tapi justru dengan ketidaksyukuran itulah maka sungguh ada siksaan azab Allah yang akan ia terima. Ya, kegelisahan tadi di dunia kan, kegelisahan, ketidaktenangan dalam menjalani kehidupan, selalu menggerutu, itulah azab di dunia sesungguhnya, dan lebih-lebih di akhirat sungguh teramat menyedihkan apa yang ia akan terima. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berarti gini, kalau dalam hal urusan dunia maka kita diperintahkan untuk memandang kepada orang yang lebih di bawah daripada kita, dan tidak memandang kepada orang yang lebih di atas dari kita.
agar kita tidak meremehkan, menganggap kecil nikmat Allah yang kita terima. Nah, adapun dalam hal urusan akhirat, dalam hal urusan agama, maka kita diperintahkan untuk memandang kepada orang yang lebih di atas kita. Nah, jadi dalam urusan agama, kita memandang kepada orang yang lebih di atas kita. Misalnya adalah kita memandang kepada ulama, kepada orang saleh, dan dia lebih saleh daripada kita, dan dia lebih alim daripada kita, maka mestinya kita memandang kepada orang-orang tersebut. Kenapa? Sebagai motivasi kepada kita bahwa hari ini apa yang telah kita lakukan adalah hanya sedikit, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah masih penuh dengan kekurangan, bahwa hari ini apa yang kita lakukan adalah masih penuh dengan ketidaktulusan misalnya, atau penuh dengan kekurangan, sehingga kita ketika melihat orang yang lebih saleh dari kita, melihat kepada orang yang lebih alim daripada kita, kita termotivasi untuk mengikuti apa yang sudah mereka kerjakan, sehingga timbullah rasa bergairah, berjuang dalam menjalankan ibadah atau perintah agama. Jadi kalau dalam urusan agama, urusan akhirat, maka diperintahkan kita untuk melihat kepada orang yang lebih di atas kita. Oh, orang itu lebih istiqomah, orang itu lebih sungguh-sungguh, oh, orang itu rajin ibadah. Maka ketika kita melihat orang tersebut, maka kita termotivasi untuk mengerjakan hal yang sama. Bahwa hari ini kita banyak malasnya, bahwa hari ini kita banyak ketidakistiqomahannya, maka kita ingin mengerjakan hal yang sama seperti orang tersebut. Maka inilah yang dianjurkan ketika dalam urusan agama atau akhirat, memandang kepada orang yang lebih di atas daripada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan nazara fi dunyahu liman huwa dunahu fahamidallaha wa syakarahu wa fi dinihi liman huwa fawqahu fahamida wa jatahada. Semoga Allah merahmati seorang hamba, yang mana hamba ini ketika melihat dalam urusan dunia kepada orang yang lebih di bawah darinya, lalu ia bersyukur lalu ia memuji Allah dan bersyukur kepadanya, maka Allah akan merahmati orang ini. Dan semoga Allah merahmati kepada seorang hamba yang melihat dalam hal urusan agama kepada orang yang lebih di atas darinya, lalu ia memuji Allah dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya, maka orang tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dalam hal urusan dunia, ia melihat kepada orang yang lebih di bawah darinya, maka ia akan mendapatkan rahmat Allah. Orang yang dalam hal urusan agama, ia melihat kepada orang yang lebih di atas darinya, lalu ia memuji Allah, lalu ia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya, maka ia akan mendapatkan rahmat Allah. Luar biasa. Dan yang terakhir adalah bahwa hadis ini adalah dawa'ud da'i, adalah obat dari penyakit. Li'anna syakhsa idza nazara ila man huwa fawqahu lam ya'man an yusira dzalika fihi hasadan, wa dawa'uhu an yanzura ila man huwa asfala minhu liyakuna da'iyan ila syukri. Hadis ini adalah obat dari suatu penyakit, bahwa karena seseorang apabila memandang kepada orang yang lebih di atas darinya dalam hal urusan dunia, maka orang tersebut tidak aman daripada sifat hasad di dalam dirinya. Dan obatnya adalah ia memandang kepada orang yang lebih di bawah darinya, agar hal itu bisa membawanya kepada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulannya adalah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, hadis ini adalah merupakan cara-cara agar kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam hal urusan dunia kita memandang kepada orang yang lebih di bawah dari kita dan tidak memandang kepada orang yang lebih di atas kita. Dan yang kedua adalah yang mana
manfaatnya adalah sehingga orang tersebut itu tidak meremehkan nikmat Allah yang ia terima, dan ia hidup dalam kelapangan dan keridhaan terhadap apa yang Allah beri kepadanya. Dan yang kedua adalah, adapun dalam urusan akhirat, urusan agama, ia hendaknya melihat kepada orang yang lebih di atas darinya agar ia termotivasi untuk melakukan hal yang sama dan bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, dan tidak akan timbul sifat kesombongan di dalam ketika ia berbuat kebaikan dan beramal ibadah. Dan yang ketiga adalah, hadis ini merupakan obat dari suatu penyakit, yaitu apabila orang itu terkena penyakit, misalnya dia ketika melihat orang yang berada di atas dalam hal urusan dunia, maka tidak jarang ia akan terkena hasad dan ketidaksyukuran, ketidakridhaan. Maka obat itu penyakit, maka obatnya adalah dengan cara ia melihat kepada orang yang lebih di bawah darinya, maka ia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.